cara gua. Nah, makanya di video ini adalah gua tunjukin cara gua motong rambut dengan gaya klasik pompadour. Hai, jadi gua mau motong model rambut dengan gaya pompadour. Nah, mau tahu kayak gimana cara gue? Iya, cara gue, simak ya. Dan let's go! Halo, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini gue akan nunjukin ke kalian cara gue asik. Nih judul baru video-video gue ya. Jadi gue pengen nunjukin cara gue motong model rambut dengan gaya klasik pompadour, teman-teman. Dan cara ini adalah cara gampang, cara termudah, cara simple yang gue akan tunjukin ke kalian. Oke? Langsung aja, nggak usah pakai lama mak. Pokoknya langsung aja gue ceritain. Jadi di awal tadi udah gue section ya teman-teman. Gue pisahin rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Gue basahin dulu, gue pisahin pakai sisir. Dan kali ini pakai teknik clipper overcomb, hanya buat patokan aja setinggi apa gue akan buat tipis di bagian samping dan belakangnya. Nah, jadi teknik clipper overcomb tadi buat ngontrol ketinggiannya ya. Terus gue lanjut pakai guard nomor 2 kali ini teman-teman. Nah, jadi guard nomor 2 ini sebagai baseline ya, atau garis dasar ya, dimana garis dasar ini adalah area gue buat gradasinya teman-teman. Oke? Nah, kayak gitu. Setelah pakai nomor 2, terus gue pertegas lagi nih area yang gue buat tadi di awal pakai teknik clipper overcomb. Jadi ketinggiannya gue pertegas lagi. Oh, jadi setinggi ini loh gue pengen buat tipis rambut bagian samping dan belakangnya. Kayak gitu. Jadi video ini adalah nunjukin cara gue ya, cara gue potong rambut dengan gaya model klasik pompadour. Dan cara ini gue adaptasi. Jadi gue banyak lah cari referensi di Instagram, sosial media, YouTube. Salah satunya Showroom Barbershop, Figaros Lisboa. Kalian yang pengen tahu mesti cek di Instagram mereka, Showroom, Skorum, atau bacanya gimana ya? Showroom atau Skorum ya? Skorum Barbershop atau Figaros Lisboa. Nah, jadi cara ini gue mengadaptasi dari mereka dengan gue ya kayak ATM lah ya, ATM, amati, tiru, modifikasi. Pokoknya gue lakukan dengan cara gue. Meskipun gue mengadaptasi mereka, ya iya kan itu jadi bahan pelajaran. Tapi nggak hanya mereka, barber Indonesia juga jadi referensi gue buat belajar teman-teman. Nah, setelah gue mencari referensi di luar dan gue aplikasikan dengan cara gue. Nah, makanya di video ini adalah gue tunjukin cara gue motong rambut dengan gaya klasik pompadour. Oke. Nah, jadi bagian samping dan belakang tadi udah gue potong, tapi belum jadi sengaja karena gue memang gue buat setengah jadi. Ibaratnya gue lagi buat sketsa. Jadi gue potong buat patokan rambut bagian atas sepanjang apa pengen gue potong. Kayak gitu sih, simple. BTW lagi ngomong-ngomong, thank you banget udah nyimak video ini sampai di sini. Pertama buat teman-teman yang baru gabung di channel gue atau di video gue, terima kasih banyak sudah mampir di channel gue, di video gue. Dan gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk klik tombol like dan subscribe. Ya, nggak perlu gue ingetin, kalian pasti paham. Oke, jadi kayak gitu tadi ya, gue cara potong rambut bagian atas. Gue section lagi, menyilang dari rambut depan ke arah belakang. Terus gue potong sepanjang baseline atau garis dasar yang gue buat di awal tadi pakai teknik clipper overcomb. Terus guard nomor 2. Terus nanti akan gue buat gradasinya nggak terlalu habis ya, sekedar kosong dari clipper aja. Karena gue perhatikan kontur kepala atau bentuk kepala customer gue kali ini panjang. Jadi gue nggak mau buat gradasinya terlalu tinggi, karena kalau gue buat terlalu tinggi
nanti akan tampak lebih panjang lagi kepalanya. Mudah-mudahan kalian paham ya apa yang gue sampaikan. Kalau nggak paham tulisin aja sih pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya. Gue tunjukin cara gue. Dan cara gue ini bukan cara terbaik atau terbenar, tapi teman-teman bisa mengadaptasi juga cara gue ini. Oh, lo ambil aja yang mana yang lo banget, atau yang mana yang pengen lo adaptasi, atau sekedar pengen ternyata kayak gitu caranya. Ya nggak perlu meniru, atau ya lo boleh mengamati, tiru, tapi modifikasi yang lebih mantap lagi. Akhirnya nanti lo akan lebih keren dari gue sih nggak keren. Tapi lo akan jauh lebih keren dari gue harap sih kayak gitu. Jadi selain gue menunjukkan apa yang gue lakukan, tapi gue pengen gue harus lebih dari ini. Nah, itu lebih mantap. Ya iyalah, supaya apa? Supaya industri ini lebih berkembang dan lebih maju. Seperti itu teman-teman. Keren gak sih kalau industri tata rambut ini atau barber di Indonesia ini lebih maju dan berkembang? Ya, gue berharap sih seperti itu nanti di kedepannya. Buat kalian yang masih muda-muda, semangat dan pantang kendur. Oke. Banyak yang bacot gue, bukan yang ngejelasin. Pokoknya kalian simak aja sambil kalian nonton, sambil nyimak gimana cara gue menceritakannya, ya gimana alasan-alasannya kayak gitulah ya. Pokoknya nanti kasih aja pertanyaan, saran dan kritik aja. Seperti itu. Dan next langkah ini berikutnya gue buat gradasi di bagian samping dan belakang pakai guard nomor 1 kali ini. Simple. Gue tinggal memainkan lever open dan close aja. Yang penting gue udah buat guideline, atau kalian bisa perhatikan di bawah itu garis, dan langsung gue habisin bawahnya, itu gue sebut guideline. Nah, disitulah dimana gue akan mulai gradasinya di bagian samping dan belakang. Jadi dari garis itu ke bawah habis, dan dari garis itu ke atas semakin ada. Ya udah, jadinya gradasi. Nah, gue nggak buat terlalu tinggi gradasinya. Kalian bisa perhatikan bentuk kepala belakangnya tampak panjang dan datar, atau bisa disebut tepos. Tepos atau enggak semok gitu ya. Makanya perlu gue buat jangan terlalu tinggi, supaya ya nggak akan tampak lebih panjang lagi leher atau kepala belakangnya. Oke, seperti itu. Sudah selesai, hampir selesai. Jadi model rambutnya gue kasih nama Classic Pompadour kali ini. Dan gradasinya nggak gue buat terlalu habis, karena gue pengen nunjukin cara gampangnya, cara simpelnya, supaya kalian bisa lebih nanti bisa lebih mengembangkan lagi. Setidaknya inilah cara simpel gue, nggak perlu repot-repot gue buat fade yang terlalu habis ya, karena alasannya menyesuaikan bentuk kepala juga. Dan ya, kalian bisa perhatikan tadi gue pakai teknik freehand untuk ngilangin rambut-rambut yang keluar aja. Oke, seperti itu. Dan next, langkah berikutnya. Nah, ini yang paling penting nih. Setelah tadi di awal udah gue potong rambutnya pakai gunting biasa, terus gue keringin. Nah, ini sentuhan terakhir di rambut bagian atas. Ya, pakai gunting penipis atau gunting sasak. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih natural permukaan rambut bagian atasnya. Tapi ingat, gue hanya ngambil di bagian ujung-ujungnya aja ya. Jadi nanti akan lebih tampak bertekstur dan layering, pecah-pecah. Ya, seperti itulah. Jadi waktu di styling lebih tampak natural. Oke, kayak gitu ya tujuannya. Kenapa gue sasak di bagian ujung-ujungnya aja. Gue berharap sih kalian paham apa yang gue pengen sampaikan tadi. Tapi kalau nggak paham, tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Mohon maaf kalau memang masih ada banyak yang kurang di video-video gue. Tapi setidaknya gue hanya ingin menyampaikan ini loh cara gue motongnya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Dan gue berharap ya kalian akan lebih dari gue. Gue sangat berharap, karena harapan gue ya industri cukur ini, industri potong rambut pria di Indonesia ini lebih
berkembang nanti di masa depan. Ya nggak sih, jadi tukang cukur jadi dari segi hal ekonomi lebih meningkat, dari status pekerjaan lebih terpandang, ya kan? Ya nggak sih, seru nggak tuh? Ya mungkin saat ini sedang ke arah ke sana ya, tapi setidaknya inilah usaha gua untuk ke arah ke sana. Jadi gue tunjukin gimana pekerjaan gua sebagai bahan pembelajaran kalian, dan kalian terus kembangkan supaya terus berkembang. Oke. Udah lah ya, daripada semakin gak jelas dan nggak tertata juga omongan gue hanya ngebacot nggak jelas. Kayaknya mendingan pamit aja. Gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Dan gue tunggu pertanyaan kalian di kolom komentar. Saran, kritik, pertanyaan, komentar. Iya, gue tunggu di kolom komentar. Gue akan berusaha jawab apapun yang bisa gue jawab. Tapi nanti kalau nggak bisa gue jawab jangan marah ya. Kita diskusi aja di kolom komentar. Oke? Ya, sudah selesai. Tinggal gue tacap-tacap terakhir. Terima kasih dan bye.